Tahan Bang Edi, tahan. Dengarkan saya. Ya Allah. Aduh. Kita punya waktu 4 menit lagi saudara. Ya. Jadi kita lepas, dia masuk sebelah, nanti kita lepas lagi, dia masuk sebelah sini, lepas lagi. Tak apa-apa. Sampai jam 1 maka terputuslah semua insyaallah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lah. Ya. Ayolah. 4 menit lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujib as-sa'ilin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku ya Allah, di mana pada malam hari ini ya Allah, di sampingku ada Bang Edi ya Allah, yang mana mungkin selama ini beliau salah, yang mana mungkin selama ini beliau tersesat ya Allah, karena tidak tahu ya Allah, karena tergoda dengan bisikan-bisikan iblis ya Allah, sehingga dia melakukan perbuatan syirik ya Allah. Ya Allah Tuhanku ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah, lepaskanlah dari segala hal-hal yang perjanjiannya kepada setan ataupun jin ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah Bang Edi ya Allah makhluk yang bisa taat kepadamu ya Allah, dan lepaskanlah pada malamnya semoga beliau bisa bertaubat ya Allah, dan bisa langsung pergi untuk menjadi orang-orang yang seperti kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, Engkau tak pilih kasih ya Allah, Engkau maha pemaaf ya Allah, dan kami yakin ya Allah Engkau memaafi dosa dari Bang Edi ya Allah, selaku beliau juga ya Allah yang telah melakukan perbuatan musyrik ya Allah, yang Engkau larang, yang Engkau benci. Tapi hamba mohon ya Allah, pertemuan kami ini bukan pertemuan biasa, tapi kami yakin pertemuan ini adalah pertemuan yang Engkau ridho, yang Engkau kehendaki. Mungkin hamba pelantara untuk menyadarkannya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, lepaskanlah Bang Edi ini dari segala penyakit ya Allah, gangguan-gangguan jin setan yang berusaha untuk menghantam kehidupannya, kehidupan keluarganya, serta ingin mengancam semua orang-orang yang bekerja kepadanya ya Allah. Ya Allah Tuhanku ya Allah, lepaskanlah semua yang ada di dalam tubuh Bang Edi ya Allah, atasmu ya Allah. Engkau yang maha gaib dari segala yang gaib ya Allah, Engkau maha besar daripada yang besar ya Allah, Engkau yang kami sembah dari segala yang orang sembah ya Allah. Ya Allah Tuhanku, hamba mohon kepadamu ya Allah, lepaskanlah malam hari ini ya Allah tubuh dari Bang Edi yang dirasuki oleh jin ataupun siluman-siluman dari bangsa setan ataupun jin-jin iblis, ibrit ataupun segala jis demit dari segala demit ya Allah, lepaskanlah pada malam hari ini ya Allah. Ya Allah Tuhanku, hamba mohon ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, kaf ya ain sad, kaf ya ain sad, kaf ya ain sad, kaf ya ain sad. Ya Allah Tuhanku ya Allah, mohon padamu ya Allah, lepaskanlah dari segala jin syaitan yang ada dalam tubuh Bang Edi ya Allah, lepaskan dari segalanya ya Allah. Dan hamba mohon ya Allah, tolonglah hambamu padamu malam hari ini ya Allah, selamatkanlah Bang Edi dari segala ancaman-ancaman, walaupun itu sedang dia setuju ya Allah, tapi hamba yakin ya Allah, hamba yakin Engkau akan melepaskannya ya Allah. Engkau hadirkan sosok yang bisa menghalangsnya ya Allah. Kau hadirkan kekuatanmu ya Allah, Kau hadirkan kepada hamba seorang ilmu ya Allah, berilmu ataupun seorang orang yang berilmu, atau para wali-wali Allah yang menghadirkan di sini ya Allah. Kami mohon lepaskan, cabutkanlah yang banyak sekali bersarang tubuhnya atas perjanjian-perjanjian ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Allah. Waduh, basah baju gua. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada ya? Nadinya ada ya? Alhamdulillah. 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 Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, alhamdulillah saudara, kita berhasil malam hari ini. Masya Allah, subhanallah, kekuatan Allah itu ya Allah
Terima kasih Allah. Dari sahabat, kekuatan Allah itu tiada batas. Selagi kita yakin hamba, jangan pernah berpaling. Ya, jangan pernah meragukan Allah, jangan pernah meragukan kebesaran, dan jangan meragukan apa yang telah diberikan karomah, diberikan mujizat kepada Rasulullah SAW, para wali Allah, serta kepada orang-orang yang taat. Jadi saudara, sahabat, ini menjadi bukti pelajaran kita bahwa jangan sesekali bersekutu dengan jin. Jangan mencari kekayaan di dunia dengan bantuan-bantuan jin. Inilah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Dan monyetnya juga agak tenang. Tapi saya yakin monyet ini nanti bertahan 2 hari, nanti dia akan mati, saudara. Ya, dia akan mati karena sukma yang ada di dalam dirinya itu nanti akan pergi. Ya, maka monyet ini akan sakit. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah. Jadi Bang Edi ini nanti kita akan bawa ke rumah sakit terdekat, karena perlu kita harus lihat secara ronsen ya. Ronsen itu bagian dalam yang masih melekat ya. Itu insya Allah bisa kita lihat melalui medis. Karena saya yakin tadi saya mencabut aja seperti mencabut paku yang sudah berkarat di kayu, sehingga kita cabut dalam keadaan payungnya itu patah. Jadi luar biasa, baru kali ini saya menangani sebuah persugihan yang mana mungkin dia tahu resikonya. Tapi alhamdulillah baru sekali ini juga kita diberikan Allah penyelesaian. Saya sangat bersyukur saudara atas semua doa-doa sahabat. Ya. Jadi kita di sini mengajak supaya kita juga bisa mempelajari dari yang kita tontonkan. Kita tak usah sibuk mencari preman, bukan berarti preman tersebut kita biarkan, tidak. Kita sudah banyak sekali orang-orang yang menontonkan tentang dunia preman. Bukan berarti itu yang penting kita sudah pernah menontonkan. Tetapi tidak selamanya untuk kita tontonkan. Kita tontonkan yang bermanfaat untuk bisa kita tonton, kita ambil pelajarannya. Jadi saudara, di Bali ini ada suatu peristiwa yang mungkin ada kaitan terhadap mobil kita yang rusak. Jadi nanti kita akan ceritakan bagaimana nanti. Karena pada saat saya sampai di sini kurang lebih jam 9:30 atau jam 10, saya belum live streaming. Karena pada saat malam saya didatangi oleh jin-jin yang ada di sini, termasuk perjanjian dia, Pak Edi ini, sehingga menjumpai saya. Ya, kalau kamu ikut campur katanya, besok tunggu saya. Ya, dia berjanji jam 2 katanya. Besok tunggu saya jam 2 malam, maka saya akan bunuh si Edi katanya. Tetapi saya tidak bisa ditipu. Karena saya yakin ya tidak akan pernah bisa dipercaya perkataan oleh seorang jin atau setan. Maka saya datang sini jam 10 karena saya yakin jam 12 dia akan bereaksi, atau jam 1 ya. Tetapi alhamdulillah jam 12 kita panggil, bukan karena kita panggil karena medianya, tetapi kita panggil karena mencium bau kehadiran saya. Maka dia supaya datang segera mungkin. Namun alhamdulillah jam 1 terputus. Sekarang udah jam 1:04, dia sudah terputus hampir 1 jam lebih. Kita ya katakanlah seperti ini, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Namun ini bukan selesai sampai di sini saja saudara. Kita akan cari tahu apa saja dan bagaimana, dan kita cari tahu siapa yang berani memberikan persugihan tersebut sehingga menjadi sisi gelap yang ada di Indonesia. Oleh itu saudara, ketika kita bisa melihat dunia media sehingga kita merasa pintar segalanya, kita memang bisa menemukan segala jenis Al-Quran lewat media, tetapi bukan cara itu saudara. Tetapi kita perlu belajar secara bukunya langsung atau Al-Qurannya langsung. Jangan merasa kita pintar lewat media dengan segala ilmu-ilmu filsafat, dengan ilmu-ilmu yang lainnya sehingga kita merasa diri paling benar. Jangan. Kita harus imbangi ilmu filsafat dengan ilmu tasawuf ataupun ilmu hikmah. Daripada itu saudara, belajar baik supaya kita tidak akan berada di jalan yang salah. Belajar yang benar supaya kita menjadi orang yang benar-benar taat. Kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Belajarlah yang benar, jangan sampai menjadi pelajaran-pelajaran yang akan menyesatkan kita. Akal merusak kita, akan menjatuhkan kita. Maka daripada itu hewan
Allah ciptakan nafsu tidak berserta akal. Manusia Allah ciptakan nafsu, tapi Allah ciptakan juga akal. Binatang tidak akan mungkin bisa menciptakan bom. Allah takdirkan dia untuk beranak pinak. Tapi kita Allah ciptakan berakal, sehingga kita semakin beranak pinak, semakin berkembang, sehingga manusia menemukan sebuah kamera, manusia menemukan sebuah kaca, sehingga dia bisa melihat wajahnya. Manusia yang bisa menemukan segala macam bentuk yang bisa menghancurkan kita, termasuklah media. Bahkan hal kecil saja kita bisa belajar, manusia bisa menciptakan pisau pedang, bukan untuk menyembelih hewan, namun untuk membunuh lawan. Maka daripada saudara, jangan sampai akal membuat kita tersesat. Jadikanlah akal untuk membuat kita semakin baik, bijak, bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan sabar, ikhlas lillahi ta'ala kepada Allah. Maka akal kita disempurnakan oleh Allah. Karena orang-orang yang sudah kelewatan pintar, maka dia biasanya akan keluar dari kepercayaan, melawan sebuah kepercayaan. Jadilah orang yang bodoh, bukan berarti kita bodoh, tetapi bodoh untuk menghargai siapapun. Jadilah orang pintar untuk bijak, bukan untuk membenarkan siapapun, tapi melainkan untuk menjadi orang yang bijaksana, untuk memecahkan dari sebuah perselisihan paham orang. Saya yakin saudara paham apa yang saya katakan, tapi saya yakin saya juga insya Allah, orang yang nonton saya, orang yang benar-benar orang yang ingin menonton karena edukasi yang kita sampaikan, karena bentuk makna yang kita ambil atau yang kita sampaikan, termasuklah saya di sini anak muda, yang mana saya ingin menguatkan anak muda di Indonesia untuk satu, menjauhi narkoba, menjauhi miras, atau menjauhi perjudian online. Tentunya kita mengajak untuk dekatkan diri kepada Allah, agar kita termasuk manusia atau anak muda yang taat dan berada di jalan yang benar, saudara. Jangan sampai kita sudah umur puluhan tahun, 20, 30, tetapi kita tidak menghargai buyut nenek moyang kita, yang mana sudah melahirkan bapak kita sampai kita. Tapi kita hargai dia dengan cara melestarikan budidaya atau adatnya. Kedua, untuk berziarah ke makamnya, karena dia pernah hidup seperti kita. Baiklah saudara, saya untuk mengambil mobil, karena dia akan saya bawa ke kota. Ya, Juan, kamu tunggu mana? Tunggu ya, kamu tunggu. Kuncinya mana? Ada di dalam teman. Ada di dalam? Dalam tas. Dalam tas mana? Mbah, jaga Mbak ya, saya bawa mobil, kita bawa. Oh iya, ada. Ini mic saya tinggal satu. Ya, itu lagi tidak sadar. Tunggu saya mobil datang sini ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa nggak Juan? Hah? Mobilnya? Insyaallah bisa kan. Mobilnya ini kan di sini. Kan agak jauh nih, susah nih, tinggi. Oh, Ya. kalau maju lagi nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Ya udah. Jadi saudara, terpaksa kita akan gotong. Saya rasa kita nggak akan bisa berdua.